Kali ini kita akan membahas mengenai terapi cairan, ya. Tubuh kita itu sebagiannya adalah berupa cairan, yang mana pada newborn atau bayi berlahir ya, itu tubuhnya itu 80%-nya adalah berupa cairan. Sedangkan pada orang dewasa, pada laki-laki itu 60%-nya adalah cairan, dan pada wanita dewasa itu adalah 50%-nya berupa cairan. Total body water kita tadi ya dari 60% itu dibagi-bagi lagi. Itu ada yang di dalam intraseluler ataupun di ekstraseluler. Ya, untuk di intraseluler itu sebanyak 40%. Jadi 40% cairan tubuh kita itu ada di dalam sel ya di intraseluler. Nah, sisanya di 20%-nya itu di ekstraseluler yang mana dibagi lagi. Ada di cairan interstisial sebanyak 15% dan di dalam pembuluh darah sebanyak 5%. Ya. Di tubuh kita ada yang namanya keseimbangan cairan, yang mana jumlah cairan yang masuk itu harus sama atau dengan rata-rata pengeluaran cairan per harinya, yang mana cairan kita itu paling banyak dikeluarkan melalui urin, yaitu kira-kira sekitar 1,5 liter ya, yang mana nantinya sisanya itu dikeluarkan dalam bentuk lain, yaitu dari keringat, dari saat buang air besar, dari penguapan yang tidak sadar melalui kulit ataupun respirasi ya. Nah, ini fisiologi pergerakan cairan. Jadi, ada yang namanya osmosis. Osmosis ini artinya adalah perpindahan air atau zat pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi, sampai terjadi kesetimbangan atau homogen. Lalu ada difusi. Difusi ini adalah perpindahan zat dari larutan konsentrasi tinggi menuju larutan konsentrasi rendah, sampai terjadi kesetimbangan atau homogen. Ya, lalu juga ada transfer cairan itu melalui pompa natrium kalium, yang mana adalah suatu transport yang memompa ion natrium keluar dan ion kalium masuk. Nah, ini adalah contoh gambar dari fisiologi pergerakan cairan ya. Tadi kalau osmosis adalah pergerakan air ya, mengikuti konsentrasi gradien. Ya, sedangkan difusi ini dia zat larutnya yang pindah ya. Lalu ada yang namanya elektrolit. Elektrolit ini apa sih? Elektrolit ini adalah zat yang menghantarkan arus listrik, ya, yang mana dia terdiri dari ion positif dan ion negatif. Contohnya adalah ada kalium, magnesium, fosfat, natrium, klorida, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Yang pertama adalah umur, iklim, dari diet, ya, atau bisa juga dipengaruhi karena stres, ya, bisa juga karena trauma atau luka bakar, ya, yang biasanya luka bakar ini dia mempengaruhi penguapan cairan yang lebih besar, ya. Lalu juga ada karena dipengaruhi penyakit ginjal dan kardio atau jantung, ya, bisa juga dipengaruhi oleh penurunan kesadaran atau tindakan medis tertentu atau pengobatan dan pembedahan medis tertentu. Nah, terapi cairan ini adalah tindakan untuk memelihara, mengganti cairan tubuh dalam batas-batas fisiologis dengan cairan berupa kristaloid ataupun koloid secara intravena. Nah, untuk terapi cairan ini dibagi dua, dia ada resusitasi dan ada rumatan. Rumatan ini adalah terapi maintenance ya teman-teman. Jadi resusitasi ini dia dapat digunakan penggantian defisit dari kristaloid, cairan kristaloid maupun cairan koloid, yang mana digunakan untuk mengganti kehilangan akut ya, seperti pada dehidrasi, pada shock ya. Nah, untuk rumatan atau maintenance itu biasanya digunakan cairan kristaloid ya. Nah, ini tadi terapi cairan itu ada terapi cairan resusitasi dan terapi cairan rumatan. Nah, untuk rumus kebutuhan cairan, rumus cairan dewasa itu pada laki-laki itu sekitar 40 mili per kilogram berat badan per 24 jam, dan pada perempuan itu sekitar 35 per kilogram berat badan per 24 jam ya. Atau kita bisa pakai rumus Halida Segar. Kalau dari rumus Halida Segar ini dengan mengkalikan 10 kg pertama itu dikali 100 cc atau 100 mili, dan 10 kg kedua itu dikalikan 50 mili dan sisanya dikalikan 20 mili. Jadi contohnya misal nih, teman-teman berat badannya di 50 kg.
Berarti 10 kg pertamanya itu adalah 10 dikali 100. Ya, berarti hasilnya adalah 1000 mili per 24 jam. Lalu 10 kg keduanya dikali 50. Jadi 10 dikali 50 sama dengan 500 cc per 24 jam. Nah, karena berat badan teman ini adalah 50 kg, jadi sisanya adalah 30 kg, ya kan? Nah, 30 kg ini dikalikan 20 mili. Hasilnya adalah 600 cc per 24 jam. Jadi tinggal ditambahkan 1000 ditambah 500 ditambah 600 ya. Jadi 2100 cc per 24 jam kebutuhannya. Gitu. Nah, untuk dehidrasi ini apa sih? Definisi dehidrasi adalah defisit air di dalam tubuh, yang artinya tubuh kekurangan cairan ya. Beberapa gejala dehidrasi itu kalau misalnya gejala dehidrasi interstisial biasanya adalah turgor kulitnya menurun ya, mata cekung, ubun-ubun cekung, atau mukosa bibir dan korneanya kering. Sedangkan jika gejala dehidrasi dari intravaskuler ini biasanya mengarah ke shock ya. Lalu contohnya gejalanya adalah ada hipotensi, takikardi ya, atau vena-vena kolaps, ada oliguria atau buang air kecilnya sedikit ya, atau CTR atau capillary level time itu memanjang dan juga shock. Untuk derajat dehidrasi, jadi dehidrasi ini dibagi menjadi beberapa derajat ya. Yang pertama ada dehidrasi ringan atau mild ya, dehidrasi sedang, moderate, dehidrasi berat, yang severe, dan juga shock. Nah, untuk dehidrasi ringan itu adalah kehilangan cairan itu di 4% batasnya. Kalau dehidrasi sedang itu di 8%, dehidrasi berat itu di 12%, dan jika shock itu artinya sudah kehilangan lebih dari 12% cairan dalam tubuh kita. Bagaimana terapi cairan pada dehidrasi? Yang pertama kita harus menghitung defisit cairannya. Berapa cairan yang hilang dalam tubuh, lalu kita rehidrasi, kita beri cairan untuk menggantikan defisit atau menggantikan cairan yang hilang, lalu kita berikan maintenance atau cairan rumatan pada pasien. Inilah perkiraan volume darah ya, atau estimated blood volume pada bayi. Jumlah darah itu kira-kira sekitar 85 cc per kilogram berat badan. Lalu pada anak itu di 80 cc per kilogram berat badan. Dan pada orang dewasa, pada wanita itu sekitar 65 cc per kilogram berat badan, dan pada pria di 70 cc per kilogram berat badan. Ini cara menghitung jumlah darah yang hilang ya. Tadi jumlah darah yang hilang ini dia dibagi menjadi 4 derajat. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Nah, untuk derajat 1 itu apabila kehilangan total blood volume itu kurang dari 15%. Ya, jika derajat 2 artinya adalah kehilangan total blood volume itu di 15 sampai 30%. Kalau derajat 3 itu di 30 sampai 40%, dan derajat 4 di 4 artinya sudah 40% atau lebih dari 40% itu derajat jumlah kehilangan darahnya ya. Nah, dari jumlah kehilangan darah tersebut, estimated blood volume kita itu jumlah blood volume di tubuh kita pada perempuan itu sekitar 65 cc per kilogram berat badan, dan pada laki-laki itu di 70 cc per kilogram berat badan. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi misalnya pada laki-laki nih, dia berat badannya adalah 70 kilogram ya. Dia misalnya mengalami pendarahan sehingga kehilangan darah itu kira-kira di 15%. Nah, maka perhitungannya adalah kita hitung estimated blood volume-nya jika dia berat badan adalah 70 kg, dan estimated blood volume pada laki-laki adalah 70 cc per kilogram berat badan, artinya 70 dikali 70 sama dengan 4900 cc. Nah, jika dia kehilangan 15%, artinya adalah 15% dikali 4900 cc, yaitu 735 cc. Nah, artinya adalah dia kehilangan darah sebanyak 15%, ini sama dengan dia kehilangan darah sekitar 735 cc. Nah, lalu ada rumus transfusi ya. Rumus transfusi darah ini adalah HB atau hemoglobin yang diinginkan dikurang hemoglobin sekarang dikali berat badan dikali 3. Misal, pada pasien HB-nya adalah 5 ya. Nah, maka HB yang diinginkan misalnya adalah untuk batas operasi itu 8 ya.
8 dikurang 5 dikali 50 dikali 3 sama dengan 450 cc. Nah, jika dalam satu PRC, satu packed red cell atau satu kantong darah itu adalah sekitar 250 cc, artinya adalah jika dia menginginkan di 450 cc, artinya kita butuh 2 kantong dari PRC. Seperti itu ya. Nah, ini luka bakar. Rumus luka bakar ini cara pengganti cairannya adalah 4 mili atau 4 cc dikali berat badan dikali luas luka bakar atau rule of 9. Nanti kita bahas ya bagaimana cara menghitung rule of 9 pada luka bakar. Yang mana pada 8 jam pertama itu kebutuhan cairan itu harus terpenuhi. Ya, dan di 16 jam kedua, 16 jam berikutnya, itu cairan sisa dari kebutuhan cairan itu harus terpenuhi, ya. Nah, jika sudah masuk ke hari kedua, maka kebutuhan cairan yang masuk pada pasien itu setengah dari jumlah kebutuhan cairan di hari pertama. Nah, ini adalah rule of 9 ya, yang artinya adalah ini jika ditambahkan ini semuanya adalah berjumlah 100%. Jadi, luas luka bakar di area depan, ya ini pada orang dewasa ya, itu di 4,5, artinya jika depan belakang artinya 9%, ya. Di sini juga 4,5, depan belakang jadi 9% ya. Di sini 9, 9, di sini 4,5, depan belakang jadi 9%. Ini 9 ya, depan belakang ini jadi 18 ya. 18 juga ditambah 1 dari kemaluan. Nah, ini jika di total semuanya, seluruhnya ini berjumlah 100%. Nah, cara menentukan luas luka bakar ya ini. Nah, cairan sendiri ini dibagi dua ya, ada cairan kristaloid dan juga ada cairan koloid. Nah, kita bahas ya. Untuk jenis cairan, cairan ini ada yang bersifat hipotonik ya. Artinya, cairan hipotonik ini contohnya adalah cairan infus KN3A atau KN3B atau dextrose 5% ya, yang mana dia mengganti kehilangan cairan normal, yaitu IWL plus urin. IWL itu adalah insoluble water loss, jadi air yang dia hilang dari pernafasan ya, atau yang dari penguapan kayak gitu. Ada juga urin. Yang mana jika jenis cairan hipotonik ini ya jika dimasukkan dengan intravena, nah karena dia hipotonik, jadi dia bisa menembus ke semua kompartemen. Jadi bisa dari plasma, dia ke interstisial juga ke intrasel ya. Contohnya tadi ya KN3A, KN3B atau cairan dextrose ya. Oh, ini adalah cairan isotonik. Cairan isotonik ini contohnya adalah cairan RL, erythritol laktat ya ataupun normal salin ya, NaCl, asering ya. Nah, yang mana ini digunakan untuk mengganti kehilangan akut atau abnormal. Nah, pada cairan isotonik ini dia mampu menembus sampai ke interstisial ya, dari plasma ke masuk intravena ke plasma pembuluh darah, dia bisa menembus ke interstisial. Lalu ada jenis cairan hipertonik ya. Jenis cairan hipertonik ini contohnya adalah infus albumin ya ataupun eh Gelfusa gitu ya. Ini dia biasanya digunakan untuk shock ya, luka bakar yang mana dia masuk ke pembuluh darah gitu untuk menambah cairan untuk menambah cairan pada luka bakar atau shock gitu ya secara cepat. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman, untuk video lengkapnya ada di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe untuk video-video edukasi pembelajaran kedokteran lainnya.